Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Good Morning. Ada yang berpendapat menekuni hobi itu membuang uang ataupun mungkin juga waktu. Ya. Padahal sebenarnya kalau hobi itu terus ditekuni atau diseriusin gitu, hobi itu justru bisa menjadi ladang cuan sebenarnya. Oke, terdengar seperti pembenaran ya, tapi betul ya bisa mendapat penghasilan. Seperti bisnis tanaman hias yang digeluti oleh seorang ibu rumah tangga di Bali ini, ia bisa raih keuntungan belasan juta rupiah tiap bulan dari jual beli anggrek. Dalam sebuah pameran dan bursa tanaman hias, ada sosok Putu Yulinda. Ia seorang ibu rumah tangga asal Bali yang juga sukses dengan bisnis anggreknya selama 5 tahun terakhir. Awalnya Yulinda hanya tertarik mengoleksi beragam anggrek untuk kebutuhan rumahnya. Yulinda lalu mencoba peruntungan untuk menawarkan beberapa jenis anggrek koleksinya ke situs jual beli online. Di luar dugaan, responnya bagus hingga banyak pembeli yang berminat untuk membeli anggrek koleksi miliknya. Sejak saat itu, ia pun memutuskan untuk berbisnis jual beli anggrek. Kini ia telah memiliki 2 greenhouse untuk budidaya anggrek. Omsetnya pun bisa mencapai belasan juta rupiah tiap bulannya. Hasil dari sini, sekarang saya sudah mulai fokus di sini. Kalau sebelumnya? Sebelumnya ya saya hanya seorang ibu rumah tangga, mengandalkan uang dari suami. Bunganya yang cantik dan penuh warna memang menjadi primadona bagi para penggemarnya untuk menghias taman atau halaman rumah dengan anggrek. Salah satu penggemar anggrek adalah Made Yani Mason, perempuan yang tinggal di Seminyak, Bali ini mengaku merawat anggrek sudah sejak 30 tahun lalu. Lihat pameran anggrek pasti udah gatel. Nggak seperti ibu-ibu lain mereka ke shopping mall atau apa. Kalau saya ngeliat anggrek, ngeliat tanaman gitu. Yang paling mahal yang pernah Ibu beli itu harga berapa, Bu? 10-an. Puluhan juta. Ya. Hanya ibu-ibu, bisnis tanaman hias juga digeluti petani milenial yang tinggal di Desa Bono, Kecamatan Tulung, Klaten, Jawa Tengah, sukses membangun toko tanaman hias. Pemuda 25 tahun itu bernama Afif Amrizal Basri. Saat memulai usahanya pada 2019, Afif hanya bermodalkan sekitar Rp400.000 untuk dibelikan tanaman jenis kaktus dengan pemasaran via media sosial. Uang hasil penjualan kaktus ia putar untuk memperbanyak jumlah tanaman. Bahkan Afif mendirikan greenhouse seluas 300 meter persegi dengan menyewa lahan warga dan memanfaatkan sebagian kebun milik orang tuanya. Banyak pengunjung dari wilayah Solo Raya maupun Klaten yang mengagumi koleksi tanaman hias milik Afif. Bahkan mereka memilih datang langsung guna mendapatkan tanaman hias yang diinginkan. Scroll IG, habis itu terus kita DM, kita tanya alamatnya di mana. Setelah datang ke sini cukup puas karena bisa langsung lihat tanamannya. Daripada digambar gitu kan kurang puas gitu. Jadi lebih baik langsung datang ke sini, bisa pilih sendiri. Dalam mengelola usaha penjualan tanaman hias, Afif kini dibantu 4 pemuda di kampungnya. Dengan harga jual tanaman mulai Rp5.000 hingga Rp1.000.000, kini omset yang diperoleh Afif mencapai 20 hingga 40 juta per bulannya. Bagaimana terinspirasi menjadikan hobi Anda menjadi ladang cuan? Tim Liputan CNN Indonesia. Nah, kalau tadi kan tanaman ya, sekarang beralih ke hobi yang lain. Ini berawal dari hobi memelihara kucing. Ini warga di Lumajang bisa mendapatkan keuntungan hingga puluhan juta rupiah dengan membudidayakan kucing benggala atau bengal cat. Wah, kebayang dong ya, satu kucing aja itu kan Harganya lumayan udah berapa harganya. juta gitu ya. Iya, sementara itu warga Wonogiri, Jawa Tengah ada yang menyulap bambu hitam menjadi lukisan yang menggambarkan tokoh-tokoh nasional. Dan karyanya ini laku di pasaran seluruh provinsi di Indonesia. Dengan memanfaatkan sebuah bangunan yang tidak terpakai, Hermansyah, warga desa Kelanting di Lumajang, Jawa Timur, sukses membudidayakan kucing benggala atau bengal cat. Berawal dari hobi, ia mulai membudidayakan kucing benggala sejak 2016 silam. Kini, Herman sudah memiliki puluhan ekor kucing benggala. Pemasaran kucing tersebar ke sejumlah kota di Indonesia melalui media sosial. Harganya pun cukup fantastis. Mulai dari 10 juta hingga 30 juta rupiah per ekor, tergantung ukuran dan warna bulu kucing. Dari membudidayakan kucing benggala ini, Hermansyah bisa mendapatkan keuntungan hingga puluhan juta rupiah per bulan. Saat ini sih lumayan mas, kisaran 30-an lebih. Dari yang kecil-kecil sih sama yang kecil-kecil sama indukan semua segituan.
Untuk pemasaran sih semua ya, ke seluruh Indonesia sih. Kucing yang satu ini memiliki tubuh lebih besar dan corak mirip dengan macan tutul. Meski demikian, kucing ini jinak seperti kucing pada umumnya. Sehingga kucing ini banyak disukai para penggemar kucing. Kalau motifnya sih lebih ke garang. Kalau lebih maco. Dan polanya antara kucing itu lain. Pasti. Perawatan kucing benggala ini juga cukup mudah. Setiap harinya cukup memberi makan berupa produk makanan kucing, memberikan vitamin, serta menjaga kebersihan kandang. Bambu wulung atau bambu hitam adalah sejenis bambu yang acap dipakai sebagai bahan untuk membuat alat musik, furnitur, dan perkakas rumah tangga. Namun di tangan Pancoko, warga Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, bambu hitam ini disulap menjadi lukisanan atraktif yang menampilkan tokoh nasional. Meski terbilang baru belajar, namun hasil karya pria 40 tahun penganut aliran seni kriya ini patut diacungi jempol karena laku keras di pasaran. Satu buah lukisan ia bandrol dengan harga Rp150.000 hingga Rp500.000 sesuai dengan kerumitan lukisan yang ia kerjakan. Yang rata-rata itu kalau nggak tokoh-tokoh paling lukisan pacarnya. Kalau lukisan ya kurang lebih sehari lah. Sehari jadi kalau wayang seperti ini mungkin bisa jadi 2 hari. Meski keahlian yang ia miliki tidak ia dapatkan dari bangku sekolah, tetapi hasil karya seni lukis bambu wulung Pancoko ini mampu tembus pasaran hampir seluruh provinsi di Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia. Ketika anak demam, biasanya para ibu ngompres anak dengan air dingin sebagai pertolongan pertama ya. Nah bener gak sih sebetulnya? Dan sebenarnya apa nih cara efektif untuk menurunkan panas tubuh? Nah, penasaran kan? Jawabannya nanti ya, usai jeda tetap di Good Morning.